Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah salat maghrib yang berada di Masjid Imam Syafi'i Mojokerto, marilah kita meningkatkan rasa kesyukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, sekian banyak nikmat yang kita terima. Di antaranya nikmat kesehatan. Bagaimana nikmat kesehatan ini kita tingkatkan untuk mengumpulkan pahala, beramal yang saleh untuk bekal kita kalau sudah mati. Dan mengingat pula ujian-ujian atau fitnah yang pada zaman sekarang ini manusia kadangkala dilabui rasa takut kesehatannya, kekhawatiran nanti sakit. Dan itu memang ujian dari Allah. Kita diuji sampai di mana kekuatan iman kita. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wa basyiris sabirin. Benar-benar kami, katanya Allah, menguji kalian ini dengan kekhawatiran. Nah, tapi orang yang kuat imannya menang ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan kekhawatiran dan juga dengan kelaparan, krisis ekonomi, wa naqsim minal amwal, kurang pula duitnya, wal anfus, kurang pula sehat badannya. Itu semuanya untuk menguji kita siapa yang tetap istiqomah dan bersabar. Inilah yang harus kita fahami, terutama pada zaman sekarang kita mendapatkan was-was dengan berita yang kita dengar telinga kita dan juga yang kita lihat dengan mata kita di YouTube yang lainnya. Hal-hal seolah hidup kita ini sepi, yaitu sempit, mau mati kita ini. Tapi kalau kita memahami ujian dari Allah, selesai. Selanjutnya pembahasan kita untuk malam ini melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, disyarah oleh Salim bin Id Al-Hilali, salah satu di antara muridnya Albani rahimahullah ta'ala. Kita loncati bab nomor 68. Babul wara'i, bab kita adanya wara'. Wara' itu maknanya berhati-hati. Itu bahasa Arab. Tidak sembrono, tidak sembarangan. Wa tarkus syubuhati, dan meninggalkan perkara yang subhat, yang tidak jelas untuk kita. Kita amalkan yang jelas saja, yang jelas kehalalannya, yang jelas pula kewajibannya, yang jelas pula haramnya, yang jelas pula makronya, mubahnya. Yang tidak jelas kita tinggalkan. Dan sekarang berapa banyak orang merancoi kita dengan sesuatu yang tidak jelas. Ujian untuk orang yang beriman. Makna warok di sini, al-warok huwa tarku ma la ya'nika min fudulil kalam wan nadhari wal istima'i
wal fikri wasairil harakati dhahirati wal batinati mimma yufdi ila al khuruji min kulli subhatin wa muhasabatin nafsi ala dawam. Makna wara' itu meninggalkan yang tidak ada faedahnya untukmu. Dalam hal perkataan kita, banyak kita bicara tidak ada nilainya. Ya ngobrol penting bicara. Coba kalau kita neliti, bicara yang tidak ada faedahnya dengan bicara yang banyak faedahnya, sedikit kita ini bicara yang ada faedahnya. Bicara yang ada faedahnya baca Al-Quran, baca hadis, menasehati, minta nasihat, berzikir, berdoa. Coba bayangkan contoh-contoh yang ada ini dengan kita bandingkan bicara yang hanya membual, masih banyak yang membual. Demikian juga meninggalkan pandangan-pandangan yang tidak ada faedahnya untuk kita. Mata ini nikmat dari Allah Ta'ala. Bagaimana bisa bermanfaat mata ini untuk kebaikan kita di akhirat? Melihat Al-Quran. Berapa banyak HP ini kita lihat, mata melihat. Tapi apa yang kita lihat akan ditanya nanti oleh Allah. Innas sam'a wal basara wal fu'ata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sekarang kita tidak ditanya, belum waktunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, pikiran kita akan ditanya oleh Allah. Untuk apa telinga kita? Untuk apa penglihatan kita? Untuk apa pikiran kita? Nah, siapkan jawaban sebelum kita belum bisa menjawab. Karena besok kita tidak dicana oleh Allah Ta'ala duitmu berapa, kamu punya pabrik apa, ditanya amal, ditanya penggunaan nikmat. La tus'alunna yawma idzin 'anin naim. Kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala nikmat yang Allah titipkan pada kita. Nah, inilah ya kawan pentingnya kita menuntut ilmu, menenangkan jiwa. Kalau kita baca internet, koran, ini bingung pikiran ini. Lebih enak orang awam, gak tahu urusan apa-apa, nyangkul dia yang lainnya. Tapi kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, biar tenang jiwa ini. Karena Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah ketika kamu mau zikir kepada Allah, mau beribadah kepada Allah, dan membaca Al-Quran, baca hadis, tenang jiwamu. Kita baca internet, bingung kita. Ini begini seolah hidup kita, nafas kita Senin Kemis. Nah, ini nikmat mata, nikmat telinga, nikmat pikiran. Allah memperlihatkan kita, itulah Al-Quran baca. Tidak ada orang resah baca Al-Quran, baca hadis beliau. Yang resah kita ini justru membaca berita yang diulat-ulat, apalagi pada zaman sekarang. Dulu orang munafik itu kalau bicara sembunyi-sembunyi, takut dilakukan oleh para sahabat. Sekarang terang-terangan. Ya, itu bedanya orang munafik pada zaman beliau dengan orang munafik sekarang, membual ke sana kemari, memakai ayat-ayat Allah Ta'ala untuk mematikan akidahnya kaum muslimin yang awam. Demikian juga wal istimta, jangan sampai wal istima, jangan sampai kita mendengar yang tidak ada faedahnya untuk akhirat kita. Dengarkan ayat Allah Ta'ala, dengarkan hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah pada zaman sekarang banyak kajian-kajian, baik itu lewat streaming maupun lewat radio, lewat TV yang banyak. Tapi kita harus milih, karena ini semuanya akan ditanya oleh Allah. Demikian juga kita berpikir apa kita ini. Kalau kita berpikir tentang kematian, insya Allah bagus. Iya, kalau bisa mati itu saya ini bekalnya apa? Orang hidup di dunia sebentar aja bekalnya banyak. Harus punya rumah, punya mobil, punya makan minumnya. Padahal kita butuhnya hanya 60-70 tahun. Rumah kita bangun 700 tahun. Padahal di akhirat kita butuh penghidupan yang selamanya. Tapi bekal untuk akhirat ini kita cari di dunia, bukan kita cari di kubur. Orang kalau sudah mati tidak bisa apa-apa lagi.
Totalan amalnya itu untuk menilai dia disiksa di kuburannya, apa dia mendapatkan kenikmatan tergantung dengan amalnya di dunia. Nah, mumpung kita ini masih hidup sehat, apalagi kita ini diweden-weden dengan penyakit terus, ya, mau keluar bingung, mau kumpul orang bingung. Memang itu ujian dari Allah untuk mengetes keimanan kita ini. Bayangkan manusia ini takut diawasi oleh orang, tidak takut diawasi oleh malaikat. Malaikat setiap satu mencatat amal kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap satu kalimat ditulis oleh malaikat raqib atid. Kita takut kalau dicatat oleh orang, biarin mereka mencatat. Gak ada urusan kita di alam kubur. Kita ini gak takutnya kepada orang mati-matian. Tidak takut kalau meninggalkan sunnahnya beliau. Tidak takut kalau melaksanakan yang wajib. Padahal itu yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala besok ketika kita sudah meninggal dunia. Ini peringatan, ikhwan. Karena kita hidup sekarang itu banyak fitnah. Tapi kalau dibandingkan dengan fitnahnya para anbiya dulu, belum ada apa-apanya. Orang dulu sampai digergaji kepalanya sampai ke duburnya, tidak meninggalkan iman. Ya, perlunya kita fahami, jangan sampai fitnah yang menyebar sekarang ini membuat kita lumpuh iman kita. Hidup kita hanya sekali di dunia. Umur kita antara 60-70 tahun. Beda dengan umurnya Nabi Nuh alaihissalam, masih ada kesempatan panjang. Bahkan kalau kita sudah lanjut usia, banyak penyakitnya, ya, banyak kontrolnya. Kalau kesehatan kita merasa sakit perlu dikontrol, sudahkah kita kontrol kesyirikan kita, kebedaan kita, kemaksiatan kita? Orang yang meden-meden sekarang itu banyak sekali. Bukan dari orang awam saja, para asatid juga begitu. Gimana kita ini takut kepada manusia, takut dicatat, takut diawasi oleh manusia, malaikat yang mengawasi kita tanpa duit, tanpa apa. Lah inilah perlunya kita kaum muslimin. Khasyatullah, menjadi orang yang takut kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Makna warok dan meninggalkan syubhat ini oleh Al-Imam Nawawi disampaikan dengan dasar ayat surat An-Nur ayat nomor 15. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu kira menuduh istrinya Rasulullah SAW berbuat jahat itu suatu hal yang remeh, tapi di sisi Allah adalah sangat besar urusannya. Ya. Berapa banyak orang meremehkan urusan, bagi Allah Ta'ala itu adalah suatu perkara yang merupakan besar untuk mendapatkan penghisaban. Ya, dulu ketika Aisyah radhiyallahu anha bersama para sahabatnya dan beliau, lalu yaitu belakangan datanya dituduh berbuat jahat. Menangis Aisyah radhiyallahu anha, berharap turunnya ayat untuk membebaskan dirinya dari perkara tuduhan orang-orang munafik. Dan beliau bersabar dulu karena beliau tidak tahu urusan gaib, memohon kepada Allah. Subhanallah, turun ayat yang menjelaskan sucinya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan orang munafik. Maka Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyina. Kamu kira itu perkara yang remeh? Wa huwa 'indallahi 'azim, padahal ini di sisi Allah besar perkaranya. Jadi fitnah seperti itu zaman dulu sudah ada, apalagi fitnah pada zaman sekarang. Sekarang yang diutik-utik itu umat Islam. Terus terang saja kita, ya, maunya umat Islam gimana, mati semuanya. Allah Ta'ala menjelaskan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahi. Mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah Ta'ala dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihim, tapi Allah tetap yaitu menyempurnakan cahayanya dengan ditakdirkan sebagian hamba yang beriman istiqamah di atas hak, la yakhafuna laumata laim, tidak takut dicaci oleh orang. Nikmat kaum muslimin kalau kita baca ayat ini, seger, melewati segernya es kadang kalau pilek kita, karena Allah menjelaskan ala bidzikrillahi
tatmainnul qulub. Ingatlah dengan membaca Al-Quran menjadi tenang jiwamu. Makanya perbanyak baca Al-Quran, baca hadis Rasulullah SAW. Wallahi ya ikhwan, kalau kita sering baca Al-Quran, apalagi menghafalnya, memahami maknanya, tenang jiwa kita ini. Tapi kalau kita baca berita, sumpak, tahu sumpak, sempit nafas ini. Apalagi ada weden, tahu weden. Kalau burung di weden-wedeni bayangan manusia. Nah, lalu Allah Ta'ala menjelaskan wa qala ta'ala di dalam surat Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi dirimu. Loh. Jadi Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk, tidak tidur. Memerintah malaikatnya untuk mencatat semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita bicarakan, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan. Kenapa kita tidak takut kepada Allah Ta'ala? Semua pekerjaan kita diawasi, yang itu akan ditimbang amal kita. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal solehnya dengan kesabarannya, kesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan di akhirat nanti. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan amal baiknya ringan, yang berat syiriknya, bid'ahnya, kemaksiatannya, tempat tinggalnya di neraka hawiyah. Ini semuanya peringatan Allah Ta'ala untuk diri saya dan juga untuk antum semuanya, hidup yang beberapa saat saja kita sudah akan pulang. Terutama orang saja lanjut usia. Kemana lagi kalau kita tidak meninggal dunia? Lalu apa persiapan kita, bekal yang kita bawa ini? Jadi Allah menjelaskan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah selalu mengawasi dirimu. Tidak mengantuk, tidak tidur Allah Ta'ala. Kapan saja, di mana kita bersepi sendirian beramal soleh, Allah mengetahuinya. Dengan seseorang, dengan yang lain, dalam keadaan terpaksa yang lainnya, Allah mengetahui. Bukan hanya sekedar mengetahui, menyuruh malaikatnya untuk mencatat, untuk ditimbang amal kita. Dijelaskan oleh Salim bin Id al-Hilali, yasma'u wa yara khalqahu fima ya'malun. Maka Allah mendengar dan melihat tingkah laku makhluknya yang mereka itu berbuat. Wa yujazi kullan bi sa'yihi fid dunya wal akhirah. Allah akan membalas masing-masing manusia dengan usahanya dia di dunia dan akhiratnya nanti. Nah, ini yang banyak kita lupakan. Ketakutan kita dengan makhluk keliwat, saking rasa khauf kita kepada Allah lupa. Kemudian hadis berikutnya, wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bersumber dari An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Wa innal harama bayyinun. Yang haram sudah jelas. Nah, di antara yang halal yang haram ini, bagi orang yang kurang paham, kurang ilmunya, ada perkara yang samar-samar antara tahu dan tidak tahu. Nah, makanya kita harus menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu enak tidak dibujuki oleh orang. Siapa pun menarik kanan kiri, ini yang hak, yang kamu katakan batil, selesai. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu, si fulan katanya begitu, si fulan sana katanya, si belakang katanya, bingung orang. Innallaha, beliau bersabda, innallaha karihalakum salasan. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci kamu 3 perkara. Kila wa qala, katanya fulan, katanya fulan. Duh. Ini yang membuat kita bentrok satu sama lain, katanya.
Mana dalilnya? Bayangkan kita salat maghrib 3 rakaat, itu bukan katanya orang. Itu karena hadis beliau sehingga kita bersatu. Tidak ada orang kelahi karena salat maghrib 3 rakaat. Karena dalilnya pasti. Nah, coba kalau salat maghrib ada yang 5 rakaat, ada yang 6, bingung kita. Saling tanya, kita akan bertengkar. Tapi karena merujuk dengan Al-Quran dan Sunnah menjadi tenangnya jiwa. Wa bainahuma, dan di antara yang halal yang haram ini mutasyabihat, ada yang serupa-rupa. Ada yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Umumnya orang tidak tahu, cuma orang beriman saja yang kuat ilmunya tahu. Nah, makanya kita disuruh menanya. Kalau ada seorang ustaz mengatakan ini harus begini padahal dalilnya menyimpang, maaf ustaz, ini dalilnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi kita padokan kita bukan nenek moyang kita, bukan bapak kita, tetapi pendirian kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran dan hati yang sahih, dan jangan kamu bercerai-berai. Bercerai-berai itu karena kita meninggalkan Quran dan Sunnah. Lihat orang ahli bid'ah, nggak ada yang bersatu, mereka tawur sendiri, tengkar sendiri, karena mereka telah menyembah hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Belumkah kamu wahai Nabi, yaitu tahu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allah ala ilmin, Allah menyesatkan mereka karena mereka meninggalkan ilmu. Wa khatamallahu ala qalbihi ala sam'i wa basarihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka, dan juga matanya ditutup oleh Allah, tidak bisa melihat Al-Quran, tidak bisa melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Allah Ta'ala sudah mengunci, siapa yang bisa membuka? Perlunya kita terapkan dalam kehidupan kita ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus, dengan menuntut ilmu. Al ilmu sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, al ilmu ma qala Allah Ta'ala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam was sahabatu ahlul irfan. Ilmu itu yang difirmankan oleh Allah, yang difirmankan oleh, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang difahamkan oleh para sahabat, itu ilmu. Kalau orang bicara belum tentu benar, belum tentu juga salah. Sampai Imam 4 itu tidak ada mengatakan ikuti saya, tidak. Fanduru fa in kana al-hadis sahihan fa huwa madhhabi, katanya Imam Syafi'i. Lihat, kalau tulisanku ini ada dalil dari hadis yang sahih, itulah madhabku. Enggak ada Imam Syafi'i mengatakan kamu ikuti saya lah, cari kitab kitab risalah. Tidak ada Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Kafi kamu harus mengikuti saya, tidak ada. Imam Malik tidak mengatakan ikutilah saya, tidak. Ana basarun yukhti'u wa yusibu. Saya ini manusia, kadang-kala benar, kadang-kala keliru. Maka ikutilah jika perkataanku ini berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad, la tuqallidni wala Syafi'iyan wala Hanafiyan wala Malikiyan wala Auza'iyan wala Sauriyan walakin khudhu min aina akhadhu. Katanya Imam Ahmad, kamu jangan taklid sama aku loh. Jangan taklid. Taklid itu hanya mengikuti orang tanpa tahu dalil. Jangan taklid sama Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Sauri, Auza'i, tapi ambillah dalil dari mana dia mengambil. Ketika Imam Ahmad berfatwa demikian, tidak ada protes dari Imam Syafi'i, tidak ada protes dari Imam Malik yang lainnya, karena itulah ilmu. Subhanallah, tawadhu'nya ulama dulu mazhab 4 ini. Enggak ada mengatakan ikuti saya, ayo ikut saya. Sekarang banyak orang bodoh, ikulah saya. Beda ya kawan, kalau kita melihat di tengah masyarakat dengan membaca kitab Allah Ta'ala sebagai sandaran kita, lan tadhillu abadah, kamu tidak akan tersesat selamanya jika engkau berprinsip kitab Allah
wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Nah, jadi beliau menjelaskan perkara yang syubhat, yang samar-samar ini banyak orang tidak tahu. Nah, tapi apa sikap kita kalau kita tidak tahu perkara yang samar ini? Famanittaqas syubuhati, barang siapa menjauhi perkara yang syubhat tetapi mengambil dalil yang sudah jelas saja, istabru alidinihi wa irdihi, maka dia telah selamat ya dari kekeliruan agamanya dan selamat pula kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat, barang siapa dia terjun dalam perkara syubhat yang belum jelas masih diikutinya, waqa'a fil haram, maka dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Diumpamakan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karra'i yar'a haulal khima yushiku ayyarta'a fihi, sebagaimana pengembala yang dia mengembala ternaknya di pinggir tempat pekarangan yang haram. Maka tidak mustahil hewan-hewan ini, ternaknya ini akan makan masuk ke pekarangan yang haram. Yang haram maknanya yang bukan miliknya. Jadi kalau orang mengamalkan syubhat, lebih banyak jatuh kepada yang haram daripada yang halal. Karena kita harus beramal yang sudah nyata dalil. Rapeng-rapeng cari dalilnya. Ala wa inna likulli malikin khimah. Ingatlah, semua para raja itu punya pekarangan tempat yang tidak boleh dimasuki oleh orang. Haram dimasuki yang lainnya. Ala wa inna khimallahi maharimuhu. Ketahuilah, yaitu hal-hal yang khimallah, perkara yang haram. Jadi kita harus menjauhi yang haram, termasuk kita harus menjauhi syubhat. Dan memang kita diuji oleh Allah. Ada orang bodoh, ada orang alim, makanya kita disuruh menjadi orang punya ilmu. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina. Nah, untuk orang-orang yang kuat ilmunya, dia beriman, tidak ada kegelisahan sedikit pun dengan adanya bala, dengan adanya musibah. Kenapa? Mantapnya iman. Semua peristiwa yang ada itu sudah dipelajari dalam Al-Quran dan hadis. Makanya para ulama itu tenang saja. Para anbiya mau dibunuh, mau disihir beliau itu, dikasih makan beracun, Allah Ta'ala menjaga. Sekarang kita itu banyak diweden-wedeni orang yang ghairul Islam atau orang yang pura-pura Islam. Itu ujian dari Allah untuk mengetes keimanan kita. Jangan sampai kita kekhawatiran, kita takut kita pada manusia ini mengalahkan takut kita pada Allah. Allah menjelaskan fala takhshawhum wakhshawun. Kamu jangan takut pada makhluk, takutlah kamu kepadaku, yaitu Allah. Nah, nikmat. Kalau keimanan ini sudah mendarat daging, rasa takutnya pada Allah Ta'ala, subhanallah. Yang lainnya tidak ada masalah. Karena begitu melihat keadaan umat dahulu, para anbiya itu diburu, mau dibunuh, dan dihadapkan orang-orang yang kuat fisiknya, yang banyak jumlahnya, tapi menang para anbiya. Dengan apa? Keimanannya, tawakal yang kuat, gandolan kepada kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, dalam tubuh kita ini ada satu gempal daging. Idza salaha, kalau baik satu gempal daging kita ini, salahal jasadu kullu, akan baik semua badan kita. Ketergantungan kita ini, mata kita, telinga kita, pikiran kita, tangan, kaki, hidung, yang lain ini tergantung satu kepal daging ini. Kalau fungsi satu kepala daging ini baik, semuanya itu ikut satu daging ini. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau sudah rusak, ibaratkan mobil mesinnya itu bobrok, keindahan bodinya nggak akan dia bisa menjalankan mobil itu.
Kalau sudah rusak satu kepala daging ini, fasadal jasadu kullu, rusak pekerjaannya badan ini. Ala wahyal qalbu, ingat itu hati. Jadi yang menjadi gemetarnya, gelisahnya ini bukan mata tapi hati. Kalau hati ini sudah kuat dengan iman, nah menjadi sebab dia tegarnya hidupnya, menjadi sebab dia hilang kewaswasannya, menjadi sebab bergantungnya kuatnya kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Ittaqillaha haitsuma kunta, pesan beliau ya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika diperintah sendirian untuk berdakwah di Yaman, bukan naik mobil, bukan sepeda motor, bukan pesawat, bukan kereta, dengan unta sendirian. Masyarakat di sana Yahudi Nasrani, penyembah patung, subhanallah, karena kuatnya bergantung pada Allah Ta'ala, berdakwah Mu'adz bin Jabal, subhanallah ya Allah. Makanya masih enak makan kita di masjid pakai AC ya, tapi karena kuatnya iman, dunia yang di alam seperti itu tidak mengganggu fisiknya. Inilah kuatnya orang-orang dahulu. Makanya Allah Ta'ala memuji para sahabat, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Pendahulu-pendahulu kita yang pertama sahabat muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti jejak mereka, Allah Ta'ala meridai, mereka pun ridha dengan Allah. Makanya ahli hadis, siapapun kalau sudah qala sahabat tidak perlu dikoreksi karena jujur. Kejujuran itu Allah Ta'ala memberikan sertifikat, kalau bahasa kita, radhiyallahu anhum wa radu anhum, karena mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berteman, menemani beliau ketika pergi, ketika perang, ketika berdakwah, ketika di rumah. Nikmat ikhwan kalau kita melihat sejarah, membaca kitabnya para ulama dahulu, tidak sedih kita, tidak pingsan kita, dan tidak bingung, tetapi kenikmatan yang kita beroleh. Oleh karena seringlah baca kitab Allah Ta'ala, kita fahami terjemahnya, seringlah kita baca hadis ya, sehingga menjadi tenang jiwa kita di saat kita sedang diombang-ambing oleh situasi. Jadi hati ini punya peran yang sangat besar. Antum bisa datang ke masjid ini karena hatinya sehat. Kalau hatinya tidak sehat, perginya ke tempat perzinahan, pencurian, tempat permainan. Nah itu. Mata ini disuruh membaca kitabnya Allah karena hati kita sehat. Bukankah Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid Allah itu orang-orang yang kuat imannya dan meyakini adanya hari pembalasan amal besok pada hari kiamat. Nah, sekarang yang ramai pasarnya, masjidnya sepi. Padahal dalam hadisnya itu yang dibenci oleh Allah Ta'ala kasih itu mal-mal, pasar pertukuan. Yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjidnya. Tapi orang-orang yang tidak senang din ini ada saja mulut mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Ta'ala dengan mulut-mulut mereka. Tapi kalau kita ikhwan tahu sejarah orang dahulu, begitu Allah Ta'ala muji kita, bahwasanya Allah Ta'ala akan menolong hamba yang beriman, tetap istiqomah walaupun dalam keadaan goncang kita. Ya, karena ketenangan adalah ketenangan di hati. Selanjutnya yang dapat diambil kesimpulan dari hadis ini, pertama dijelaskan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, mutasyabihat maknanya musakkilat, yaitu yang macam-macam, yang tidak menentu ini halal apa haram. Lima fiha min subahil haram wal haram, karena ada yaitu kemungkinan halal, kemungkinan haram. Kalau seperti ini kemungkinan halal atau haram tinggalkan. Kalau kita tahu ini sandalku apa tidak, lebih baik kita tidak memakainya, karena selamat.
Karena mungkin kalau kita pakai belum tentu itu milik kita. Subhanallah, bayangkan yang subhat saja suruh meninggalkan, bagaimana yang haram kita akan kerjakan. Mencuri tidak mungkin, sudah jelas haramnya. Menyuap tidak mungkin karena sudah jelas haramnya. Mengurangi timbangan tidak mungkin karena sudah jelas haramnya. Mengurangi kualitas tidak mungkin karena sudah jelas keharamannya. Jadi orang berbuat mencuri, ya, yang lainnya menggasap, menipu itu karena hatinya kotor. Tidak ada cahaya dari Allah Ta'ala untuk meluruskan mereka. Kita dengarkan adzan dulu. Kita lanjutkan hadisnya. Babnya tetap al-wara' wa tarkis subuhat. Kita harus berhati-hati. Perkara yang samar kita tinggalkan, kita menuju yang sudah jelas. Wa ana Anasin radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Anas, sahabat yang paling tua, ya, yang paling yaitu tua umurnya, dan meninggal juga pada akhir zaman sahabat yang terakhir, dan juga pernah melayani beliau 10 tahun 10 tahun menjadi pelayan. Tidak pernah beliau menegurnya karena baiknya sahabat ini. Qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariq. Beliau itu menjumpai satu kurma di jalan. Satu kurma ini, bukan satu karung. Satu kurma di jalan. Ya, kita tahu kurma. Faqala, kata beliau, laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Subhanallah, ya kan? Orang kalau sudah diberi oleh Allah Ta'ala hidayah, dunia ini nggak ada satu kukunya kenikmatannya. Apa kata beliau? Seandainya saya ini tidak khawatir kalau ini kurma sedekah, khawatir yang jatuh itu kurma sedekah, karena beliau dan yaitu keluarganya tidak boleh makan dari sedekah. Kalau ada orang yang mengasih hadiah bisa, tapi sedekah beliau tidak boleh makan dari sedekah. Seandainya saya tidak khawatir ini kurma sedekah, aku akan ambil, aku akan makan. Kekhawatiran beliau yaitu makan dari hasil yang haram sekalipun satu kurma. Subhanallah, kalau kita punya prinsip semacam ini, bagaimana kita mau korupsi, mau mencuri, mengurangi timbangan, mengurangi meteran, mengurangi kualitas. Jadi kejahatan-kejahatan yang muncul di permukaan dunia ini karena tidak ada iman, tidak ada khasyatullah, adanya khasyatun nas. Nah, manusia itu bisa dirindik dan bisa yaitu diajak musyawarah, hukum manusia. Satu kurma ini. Nah, kalau kita berpegang dengan sunnahnya beliau, ada uang jatuh, kita umumkan ini bukan milik saya. Ada anaknya yaitu menemukan telur 2 atau 1, tidak gembira, kembalikan di mana tempatnya. Jika orang meninggalkan syubhat, bagaimana dia akan mencuri? Akan mengambil barangnya orang, mengambil hak warisannya yang bukan haknya. Didikan Islam, merasa khauf kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hambanya ini hanya orang punya ilmu. Yang diamalkan ilmu itu. Ilmu itu kaum muslimin wal muslimat tidak bisa dicuri, tidak bisa kita tukar tambah, tidak ada toko jual ilmu. Walaupun ada kitab berapa banyak kita dibeli, tidak sempat untuk baca, internet baca terus. Nah, ilmu itu kita peroleh dengan belajar. Makanya kalau kita sudah belajar, Allah telah memberi ilmu, muliakan ilmu itu dengan kita amalkan. Makanya orang Yahudi itu dilaknat bukan karena kebodohannya. Al-maghdhub,
Laknatullahil Yahudati, laknatullah Yahudi itu karena punya ilmu tidak diamalkan. Dan ulama-ulama di akhir zaman sebagian akan meniru ulama Yahudi. La tattabi'unna sunana man kana qablakum khadwal qudzati bil qudza hatta law takhalu juhra dhabbin la takhaltumuhu. Nanti umat-umat ini akan mengikuti jejaknya orang Yahudi. Seandainya mereka masuk ke lubang yaitu dhab, dengan begitu sengsaranya umat ini juga akan mengikuti mereka. Sekarang berapa banyak orang yang cenderung kepada orang Yahudi, padahal itu musuh utama. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepada Nabi orang Yahudi dan Nasrani ini sehingga kamu mengikuti jejak mereka. Sekarang mengatakan orang Yahudi juga orang Islam. Yang bicara bukan orang kafir, orang yang bisa baca bismillah, yang bisa baca Fatihah. Nah, kita ini hidup sekarang ini bulat. Berapa banyak munculan orang munafik, cuma yang tahu mereka munafik hanya orang yang beriman, yang kuat ilmunya. Nah, makanya hati-hati kita mendownload, lebih baik kita menanya ulama, begini boleh apa tidak. Sekarang para dai sunnah lihat di posting, di gambar macam-macam, dicaci, dihina, Wahabi, Salafim, dan tidak masuk akal mereka menjawab. Ya, sudahlah cukup, kita nggak bisa ke YouTube. Kecuali kalau antum mendownload ini harganya barang berapa, ini ada apa tidak, di mana boleh, urusan dunia. Tapi jangan keterlaluan. Karena mata ini titipan dari Allah, kita akan ditanya. Bagaimana kita melihat yang bermanfaat untuk lebih utama akhirat kita. Sekalipun dunia juga perlu kita perhatikan. Jadi beliau menjelaskan, beliau itu menjumpai satu kurma, bukan dicuri, di jalan, yaitu berhak untuk diambil, lukotoh namanya. Tapi beliau mengatakan, seandainya saya tidak khawatir ini kurma sedekah, tentu aku akan makan. Ini namanya tarkus subuhat, meninggalkan keraguan was-was. Nah, kalau kita disuruh menunggu tokonya orang, walaupun pergi, kita tidak akan masukkan uang 5 rupiah pun di saku kita. Seorang tukang walaupun ditinggal pergi oleh orang yang punya bangunan, tidak akan dia nyolong balung. Tahu nyolong balung ya? Nah, karena apa? Keimanan, subhanallah. Dan orang yang kuat imannya itu, orang yang lain merasa senang. Subhanallah, kemarin ada saudara kita meninggal dunia mendadak. Orang ini disegani karena setiap sholat dia sholat jamaah, ditutup dulu tokonya, pegawainya 20. Dan orang ikhwan kita ini dia menunggu miliknya orang. Ketika meninggal bingung pemilik ini, 20 orang itu nggak ada yang dipercaya, yang dipercaya satu ini. Ternyata keimanan ini bukan hanya menenangkan jiwa kita dalam masalah urusan ibadah, urusan dunia pun juga demikian. Maka jadilah orang yang jujur, konsidqan, jadilah orang jujur. Selanjutnya pula dijelaskan di sini, min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi tahrimu qabulis shadaqati al-wajibati wal mandubati. Termasuk kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya mengharamkan dirinya untuk menerima zakat atau menerima sedekah. Ya. Karena takutnya kepada Allah. Tidak semua yang dikasihkan oleh orang dia terima. Betul-betul dipilih makan yang halal, karena makan yang halal itu membuat kita tenang untuk ibadah. Hanya orang banyak makan dari yang haram itu jauh dia untuk beribadah, tidak bisa, malas taruh ibadah tetapi tidak diterima. Mana dalilnya? Ada seorang bepergian jauh, yarfa'u yadahi ya Rabbi ya Rabbi, bepergian padahal doanya orang musafir dikabulkan. Dia mengangkat tangannya,
menada di hadapan Allah Ta'ala. Tapi beliau mengatakan wa mat'amuhu haramun, ini makannya dari hasil yang haram. Wa masrabuhu haramun, minumnya diperoleh dari hasil yang haram. Ya, wa malbasuhu haramun, baju yang dipakai ini dibeli dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dikasih makan dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana Allah Ta'ala akan menerima doanya? Loh. Ya, pentingnya kita menjaga diri jangan sampai makan dari hasil yang haram. Jangan yang subhat saja suruh meninggalkan. Bagaimana yang sudah jelas haramnya? Coba bayangkan orang mengambil barang haram itu mesti sembunyi-sembunyi. Menyuap, ya, mengurangi timbangannya tidak dijelaskan. Ini timbanganku itu hanya bukan 1 kilo loh, 9 on, bukan gitu, disembunyikan. Itu menunjukkan itu fitrah dia mengerti kalau dia berdosa. Orang mencuri sembunyi-sembunyi, orang berzina sembunyi-sembunyi juga. Nah, karena fitrahnya sudah tidak senang. Bagaimana kita mencuri barangnya orang, barang kita sendiri tidak mau dicuri? Maukah kita membeli dikurangi timbangannya? Kalau kita tidak mau, jangan menjual mengurangi timbangan. Sama. Ya. Ketika kita dilarang berbuat zina, keluarga kita dizinai tidak mau, jangan menzinai orang. Itulah peraturan Allah yang cocok dengan otak kita dan fitrah kita. Tapi ini ditinggalkan. Doktrin-doktrin manusia megilan kita itu takutnya seolah-olah mau dibakar di depan kita, padahal itu hanya was-was saja. Yang nomor 2, jawazul intifa bima yajidul insan fit tariqi minal asya'il hakirati allati ya'ridun nasu alai anha ghaliban. Boleh kita memanfaatkan barang temuan, ya, selagi itu barang ringan seperti jambu jatuh. Kalau tidak akan dikelindes oleh rodanya mobil, boleh diambil. Tapi kalau barang berharga, duit yang lain kita harus umumkan. Dengan dasar tadi beliau menjumpai kurma 1, tapi khawatir ini zakat kurma yaitu sedekah, beliau tidak makannya. Sekarang orang jangankan menemui barang, malah mencuri. Aneh-aneh saja manusia ini. Ditunjukkan jalan yang benar, tadi jalan yang bengkok. Selanjutnya al-khassu alal iltiqati ta'am min at-tariqi wa aqlihi in kana salihan wa atami tarkihi lisyaitan. Anjuran kalau kita menjumpai makanan yang ringan di jalan yang jatuh, ya, maka kita ambil. Kalau itu sedikit kita makan tidak mengapa, karena kalau tidak akan dimakan oleh syaitan. Makanya kalau kita makan jatuh takinya ambil. Tapi kalau orang kufar enggak, ini najis, orang dianggapnya kaliran kelapar, masuk makan jatuh di mana. Islam yang ambil bersikap makan. Ya. Jadi sunnah beliau ini mari kita hidupkan. Kalau kita hidupkan sunnah beliau ini, orang takut, orang kafir itu takut. Sebenarnya orang munafik itu takut dengan orang ahli sunnah. Mana dalilnya? La antum asyaddu raghbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Orang-orang munafik itu lebih takut kepada orang ahli sunnah daripada mereka takut kepada Allah, karena mereka tidak faham. Jadi penampilan mereka seolah menakutkan. Tapi kalau kita hadapi dengan ilmu, takut mereka. Yang membuat takut itu Allah. Ya. Orang mukmin subhanallah katanya. Walaupun banyak macam-macam dia ada biar, yang penting dia tidak berbuat jahat. Orang berbuat jahat itu dia takut melihat orang, jangan-jangan orang itu mau melihat saya. Ada suara sedikit bingung, ini siapa? Tapi kalau orang itu jujur dia berbuat jahat, nah, jalan biasa sih dia. Ketenangan jiwa dengan yang halal. Ketenangan jiwa dengan melaksanakan perintah Allah, menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir hadis berikutnya,
Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al birru husnul khuluq wal ismu ma khaka fi nafsik wa karihta ayyat tali'a alaihin nas, rawahu Muslimun. Yang baik itu adalah akhlak yang sangat mulia. Jadi albirru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Tidak ada budi pekerti yang baik kecuali dalam Islam. Makanya Allah Ta'ala memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau ya Nabi punya akhlak yang mulia. Ini bantahan terhadap para pemuda yang menganggap tidak perlu akhlak bejat nggak apa-apa, yang penting akidahnya baik. Dari mana kita baik tanpa akhlak yang baik? Karena akidah yang baik itu membuahkan akhlak yang baik. Bayangkan orang kafir Quraisy, para sahabat sebelum masuk Islam, penjahat-penjahat besar. Orang kuat membunuh yang miskin. Orang yang kaya menindas yang miskin seperti pada zaman sekarang. Ya. Wanita dizinai ibaratkan dia hewan. Ketika suaminya mati diwarisi oleh keluarganya suami. Hancur mereka. Tapi setelah masuk Islam, subhanallah, hilang kejahatan itu menjadi baik. Ya. Yang mana Allah Ta'ala memberitahu di dalam ayatnya, ketika mereka dalam keadaan kufur kemudian mereka masuk Islam, maka Allah Ta'ala memberikan ketenangan di dalam jiwanya. Ya. Memberi keterangan di dalam jiwanya. Idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat ya sahabat, kamu belum masuk Islam bermusuhan terus, tetapi setelah masuk Islam menjadi bersaudara. Fa'asbahtum bi ni'matihi, jadilah kamu dengan nikmat Allah Islam menjadi bersaudara. Umat Islam bersaudara, saudara yang satu karena saudara seiman, bukan saudara karena golongan. Golongan-golongan ini dari orang kafir yang memecah belah kita. Allah Ta'ala menjadikan kita ini satu wadah. Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan dijamin dengan keimanan, tidak dengan suku, tidak dengan nasab. Saudara nasab belum tentu menenangkan jiwa, tapi saudara seiman walaupun bukan nasab kita, bukan saudara kita satu kandung, tapi ketika kita berjumpa saudara kita Ahlus Sunnah, tenang jiwa ini. Kenikmatan iman tidak bisa dikalahkan dengan kenikmatan dunia. Karena Allah berfirman, walakinnallaha khabbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Karena Allah Ta'ala membuat kami para sahabat senang dengan iman, dan Allah membuat keindahan hatimu dengan iman. Nah, cuma keimanan seorang ini kaum muslimin tidak bisa kita cicipi. Kalau ada orang masak enak, gimana rasanya? Bisa, enak ini. Tapi iman tidak ada orang bisa nyicipi nikmatnya iman seorang. Inilah dan keutamaan iman. Seandainya orang-orang kufar mengerti nikmatnya iman yang dirasakan oleh ulama sunnah, tentu mereka tidak mau menjadi orang kafir. Tetapi karena hal ini dirasakan untuk orang yang hanya beriman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kalau Allah Ta'ala sudah menanamkan di hambanya kecintaan pada iman, akan dibuat benci pada kufur, dibuat benci fasik, dibuat benci maksiat. Kemudian berikutnya, wal ismu ma khaka fi nafsik. Dosa itu yang menggelisahkan dirimu. Makanya orang mencuri gelisah dia, minum-minum gelisah dia, menipu orang gelisah dia, mendustakan orang gelisah dia, membohongi orang gelisah. Jadi dengan akhlak yang baik ini membuat keterangan jiwa. Jadi dosa itu yang menggelisahkan diri kita. Ini barang saya apa tidak, bingung, tinggalkan. Ini milik saya apa milik saudara, kita tidak tahu, tinggalkan dulu sampai jelas bahwa itu milik kita. Wa karihta ayyat tali'a alaihin nas,
Dan dosa itu kalau kamu dilihat oleh orang benci, malu. Ya. Jadi dosa itu bisa kita ketahui apabila kita dilihat oleh orang bahwasanya perbuatan kita ini kita merasa malu, misalnya minder. Itu kalau akal itu masih sehat. Tapi kalau sudah dicabut akal ini seperti orang kafir zina di jalan, utuh juga enggak malu, ini sudah hilang akalnya. Makanya Allah berfirman, ulaika kal an'am bal hum adhar. Mereka seperti binatang, bahkan juga lebih tersesat. Satu hadis lagi yang baru kami disampaikan di sini. Wabisah bin Ma'tin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, saya pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, jitu tas'alu anil birri. Dia menanya, apakah kamu datang itu ingin menanya kepada saya tentang kebaikan? Qultu, katanya, wa bisa, na'am ya Rasulullah. Jadi para sahabat itu kalau datang kepada beliau itu bukan menanya rumah yang bagus itu bagaimana wahai Nabi, makan yang enak itu apa ya, kendaraan yang paling mewah itu apa, bukan itu. Karena itu semuanya akan ditinggalkan. Siapa orang mati yang kaya akan dikubur di mobilnya? Tidak ada. Dikubur di vilanya? Tidak ada. Yang ditanya para sahabat ini bekal untuk di akhiratnya nanti. Karena kita hidup di akhirat selamanya. Jadi kalau kita sengsara di dunia ini sebentar. Kita di dunia lapar, ada tetangga yang ngasih makan. Sakit, ada rumah sakit, kita dimasukkan rumah sakit. Ada orang yang menjenguk kita, tapi kalau naudzubillah min dzalik sudah disiksa dikubur, siapa yang mau menjenguk? Belum lagi nanti di alam maksarnya, belum lagi nanti dia yaitu di akhiratnya. Ya, wataqatta'at bihimul asbab, putus hubungan kerabat. Nah, masing-masing nafsi inilah yang harus kita pikirkan. Ya. Lalu apa kata beliau? Qala istafti qalbaka, tanya hatimu. Subhanallah, karena kita itu punya pikiran. Albirru matma'annat bihi nafsu, kebaikan itu yang sudah menjadi tenang jiwamu. Kalau orang mencuri tidak tenang dia, habis membunuh orang tidak tenang, mesti gelisah. Ya, jadi kebaikan itu menjadi tenangnya jiwa. Bayangkan kalau kita pergi sendirian, tidak mencuri, tidak menzalimi orang, tidak ada masalah. Ditanya orang apapun, dicurigai, tetap Allah menjadikan kita tenang. Diintegrasi pun kita tenang karena kita tidak berbuat apa-apa. Ya, kenikmatan ketenangan jiwa dengan beramal soleh. Wal ismu ma haka fin nafsika wa taraddata fis sadri, dosa itu yang menjadi gelisahnya hatimu. Ini kalau hati ini masih hidup. Ada orang melakukan kezaliman merasa tenang, itu sudah hilang fitrahnya. Kita tidak bicara orang yang gila, tidak bicara orang yang pingsan, bicara orang yang sehat akalnya. Wa in aftakan nasu wa aftauka, sekalipun yaitu manusia minta fatwa kepadamu atau mereka minta wa aftauka dan mereka memberi fatwa kepadamu. Ini semuanya memberi penjelasan pada kita, hendaknya kita harus berhati-hati hidup sekali di dunia ini. Jangan sampai jatuh kepada syirik, jangan sampai jatuh pada bid'ah, jangan sampai jatuh kepada yang haram, ya. Bersabar sebentarlah kita ini. Hidup kita sebentar antara 60-70. Itu umur yang standar. Dengan bersabar kita dan istiqamah, itulah kebahagiaan kita untuk selamanya. Allah Ta'ala memuji para anbiya karena kesabarannya dan juga karena keistiqamahnya. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina. Maka benar-benar kami akan menguji kamu, hei hambaku,
Siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Dua, bersungguh-sungguh dalam masalah ibadah, bersabar atas penganiayaan, bersabar atas gangguan, bersabar atas musibah. Inilah kunci kemenangan, yaitu para anbiya dan para sahabat pada zaman dahulu. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ya, yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau makanan itu diletakkan di masjid umumnya untuk jamaah, lain di toko umumnya dijual. Sekarang kan banyak habis sholat ada makan, nggak apa-apa. Jadi kalau itu sudah di masjid, ya itu boleh kita makan, karena umumnya sudah disediakan untuk kita. Kok kita tahu itu basi, sekiranya bisa dihilangkan basinya apa tidak? Kan itu makanan. Kalau memang tidak mungkin, ya kita kasihkan ke hewan atau yang lainnya. Nah, sekarang umumnya makan diletakkan di kresek itu umumnya itu untuk dimakan bersama apa tidak, kita melihat uruf, karena sekarang itu di masjid hampir-hampir setelah Jumat setelah sholat itu ada makanan. Tapi kalau di masjid itu tidak ada kebiasaan seperti itu, maka ini adalah makanan milik seseorang. Kita lihat, kalau seandainya kita tidak makan ini akan sia-sia, boleh kita makan. Tapi kalau orangnya mencari, kita harus mengganti. Kalau orangnya mencari, kita harus menggantinya. Ya, yang lain. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, begitulah ikhwan yang harus kita fahami, ya. Nikmatnya kita menuntut ilmu. Dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis beliau, keterangan para ulama, inilah yang menyejukkan hati. Makanya jangan sampai kita libur tidak menuntut ilmu, karena itu bekal kita. Bayangkan kalau antum libur tidak kerja, lapar perut ini terasa. Tapi terkadang orang tidak merasa kalau hatinya itu kosong ilmu sehingga merusak di dalam anggota badannya atau pekerjaannya yang jelek. Karena itu kita selalu mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala menuntut ilmu, beramal soleh dan bersabar atas musibah yang mengelilingi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.